البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk di Kitabul Janaiz, ya, kitab tentang jenazah. Disebutkan oleh beliau pembukaan untuk banyak orang mengingat kematian. Demikian juga tanda-tanda husnul khotimah yang beliau sebutkan di hadis. Kemudian kita sudah menyebutkan, ya sudah kita bahas, kita buat beberapa pembahasan walaupun Ibnu Hajar tidak membuat bab. Ya, dalam kitab ini tidak membuat bab. Sebagaimana di kitab Shalah di situ dibuat bab sangat banyak. Kitab Taharah juga di sini tidak ada bab. Tapi kita buat aja pembahasan, pembukaan, kemudian yaitu memandikan jenazah. Sudah kita sebutkan dari hadis yang beliau bawakan. Kemudian mengkafani juga. Demikian juga ada pembahasan memandikan, yaitu yang paling utama adalah orang yang diwasiatkan. Ya, jadi mayit mewasiatkan fulan untuk memandikan dia, ini dahulukan. Kemudian juga boleh suami memandikan istrinya atau sebaliknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau muti qabli, kalau engkau mati sebelumku, la ghasaltuki, aku akan memandikan engkau wahai Aisyah." Itu hadisnya sahih. Kemudian berikutnya sekarang kan mulai masuk tentang pembahasan menyolatkan jenazah. Ini memandikan sudah, kemudian mengkafani, walaupun kadang-kadang belum masukkan juga pembahasan di setelahnya, tapi kita buat supaya lebih mudah ya di dalam beberapa pembahasan. Pembahasan berikutnya menyolatkan jenazah. Di sini disebutkan apakah seseorang yang berzina boleh enggak untuk kemudian mensolatkannya? Demikian juga orang yang bunuh diri boleh tidak untuk mensolatkannya? Ini akan dibicarakan dulu. Qala Allah Ta'ala, ini hadis yang ke-21 di bab ini. Itu hadis yang ke-518. Wa an Buraidah, dari sahabat Buraidah. Fi qisatil Ghamidiyah, tentang kisahnya Ghamidiyah, perempuan dari suku Ghamidiyah. Soal Imam Syafi'i di sini nisbah ila Ghamid, nisbah kepada suku, ya, atau kadang-kadang keluarga. Ghamid, ya itu. Nanti akan datang kisahnya di Hudud, tentang Kitabul Hudud, hukuman sudah ditentukan. Dari sahabat Buraidah, beliau menyebutkan tentang kisahnya Ghamidiyah. Sebutkan bahwa perempuan ini mendatangi Nabi, mengaku bahwa dia berzina. Kemudian Nabi SAW memerintahkan keluarganya untuk merawat dia sampai melahirkan. Kalau kemudian sudah melahirkan, mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia pun datang kepada Nabi dan ditegakkan hukuman rajam. Alati amara Nabi SAW birajmiha, yang Nabi SAW memerintahkan untuk merajam perempuan ini. Bizina, karena zina. Wala, maka Nabi SAW mengatakan, ya, kemudian disebutkan oleh Buraidah ini, tsumma amara biha, kemudian diperintahkan dengannya, ini perintahkan perempuan tersebut setelah meninggal, fasuliya 'alaiha, kemudian disolatkan atasnya, wa dufinat, dan dikuburkan. Orang Muslim, diberikan oleh Muslim. Yang masalah ini boleh mengatakan fi dalil ala annahu yusalli. Ini ada dalil sesungguhnya disolatkan ala man qutila bihaddin, atas orang yang dibunuh dengan sebab had, hukuman rajam. Had itu hukuman sudah ditentukan. Ya, di sini menunjukkan bahwa seseorang yang dia itu dibunuh karena melakukan kemaksiatan kemudian mendapatkan hukuman had seperti dirajam, maka disolatkan. Oleh Syafi'i annahu sallallahu alaihi wasallam alladhi shalla 'alaiha. Di sini beliau mengatakan bukan berarti menunjukkan, di sini bukan menunjukkan Nabi menyolatkannya. Ini menurut ya beliau ini. Bagaimana sukan Imam Malik. Tapi disebutkan dibantah. Ya sebagian, ya ini ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi juga menyolatkan. Sebagian menyebutkan demikian. Yang disebutkan, jadi perselisihan
Imam beliau mengatakan yuksal wa yusalli alaihi indana, dimandikan dan disolatkan, jelas disolatkan ya. Tapi imam menyolatkan atau enggak, ini dibicarakan. Adapun disolatkan maka disolatkan. Badalika wajib, itu adalah wajib, dimandikan dan disolatkan. Ya demikian. Imam Malik mengatakan yusalli imam alamah dan minumah. Imam tidak menyolatkan. Imam sebagai bentuk pelajaran ya tidak menyolatkan saja. Ini sebagai peringatan yang lainnya. Ya demikian. Adapun disolat atau enggak disolatkan. Ini masalah imam itu menyolatkan enggak, pemimpin itu menyolatkan enggak, itu dibicarakan dalam masalah ini. Yang disebutkan asalnya adalah boleh menyolatkan. Adapun permasalahan saja untuk pelajaran yang lainnya, maka ini suatu yang lain. Kata Ibnu Arabi, madhabul ulama, ini madhabnya para ulama seakan-akan sholat atas setiap muslim, baik dia itu dihukum had ataupun dirajam atau membunuh dirinya, ya maka itu disolatkan. Sudah ada riwayat, inna tabat, dia telah bertobat, taubatan dengan suatu taubat, lau kusimat baina ahli Madinah, kalau dibagi untuk penghuni Madinah, lawasit adhum, ini saya akan memenuhinya, memenuhi mereka. Itu. Tapi secara lafaz tidak disebutkan Nabi menyolatkan langsung. Jika kesimpulan bagaimana disolatkan jelas, tetapi imam melihat apakah sebagai bentuk pelajaran bagi yang lain, ya untuk berhati-hati, maka dia tidak menyolatkan atau semisalnya, maka ini tergantung dari imam. Demikian juga di berikutnya, wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birajul, dengan seorang laki-laki, qatala nafsahu, membunuh dirinya, bunuh diri, bi masyaqis, sebutkan Imam Sunani jamak dari miskos. Ya, naslun arid, yakni disebutkan alatul dabr, alat untuk menyembelih, bendu istilah kita ya. Atau bisa kadang pedang kan itu yang dia itu lebar, bukan seperti pisau kecil enggak, tapi lebar, alat menyembelih. Dia membunuh dirinya dengan itu ya. Falam yusolli alaihi, maka Nabi tidak menyolatkan atasnya. Rawi Muslim, meriwayatkan Imam Muslim. Nabi tidak menyolatkan karena beliau sebagai pemimpin, sebagai bentuk apa pelajaran. Adapun untuk disolatkan jelas disolatkan sebagaimana telah lewat, hukumnya wajib ya. Menyolatkan jenazah kita adalah fardu kifayah, apabila sudah ada yang melaksanakan, jadi tidak berdosa. Kalau Khattabi berkata, Imam Khattabi rahimahullah, wa tarku shalah alaihi ma'nahu uqubah lahu. Nabi tidak sholat ya atasnya, meninggalkan sholat atas dia, maknanya adalah hukuman untuknya. Wa rad'un li ghairi, dan pelajaran bagi yang lainnya. An misli fi'li, seperti perbuatan dia, yaitu jelas ya seperti ini. Ini cukup bahwa kesimpulannya adalah disolatkan, tetapi imam melihat ya sepantasnya menyolatkan atau enggak sebagai bentuk pelajaran bagi yang lain untuk menjadi perbuatan dosa besar. Berikutnya hadis nomor 23. Ya, ini tentang kisah seorang perempuan yang dia itu tinggal di masjid, ya mengurusi masjid, kemudian meninggal. Kemudian para sahabat menguburkannya di malam hari dan tidak beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi qissatil mar'ah, tentang kisahnya seorang perempuan allati kanat taqumul masjid, yang mana dia itu menegakkan masjid, ya dia mengurusi perkara masjid. Disebutkan oleh Imam Sunani bi fathi harfil mudhara'ah, ya di fathah ta'nya. Ai maknanya tukhrijul qumamah, mengeluarkan sampah-sampah. Berarti kalau di kita ya membersihkan masjid, ya mengumpulkan sampah-sampah dikeluarkan minhu darinya. Wayal kanasah, yaitu sapu. Ya mengeluarkan apa? Sampah-sampah yang ada di masjid. Fasala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentangnya. Faqalu, maka mereka mengatakan mahta, telah meninggal. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku, ya minta izin kepada aku, ya ini tidak mengabarkan aku, ya demikian.
Faka'annahum sogoru amroha, maka seakan-akan mereka ini para sahabat sogoru, ini apa? Mengecilkan perkaranya, meremehkan dia. Cuma perempuan yang mungkin tinggal di masjid, mengeluarkan sampah, ini seakan-akan mengecilkan, merendahkan, meremehkan. Ya, demikian. Dia, perkara dia. Seakan-akan demikian. Maka Nabi SAW mengatakan, dulu nih ala qabriha, tunjukkanlah kalian kepadaku. Di mana kuburannya? Pada lu, maka mereka pun menunjukkan Nabi SAW. Fasolah alaiha, maka Nabi pun sholat atasnya. Ini ketika sudah dikuburkan, ya sudah dikuburkan nih, kemudian sholat atasnya. Ini diantara dalil boleh sholat di kuburan. Jadi bahas kapan ini? Apabila tidak terlalu lama dari proses penguburan. Itu dari hadis riwayat Muslim. Sahih di sini ya. Wasada Imam Muslim beliau menambahkan tambahan ini dibicarakan para ulama, tambahan ini yaitu mudraj itu tambahan. Ya. Disebutkan ini adalah ucapan dari rawi namanya Sabit bin Aslam Al-Bunani. Ad-darajat fil marfu' ditambahkan di hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lemah. Tambahan ini bukan ucapan Nabi. Walaupun dalam Sahih Muslim nih. Ini menunjukkan bahwa ada dalam Sahih Muslim hadis yang dhaif, tapi jarang sekali. Yang disebutkan dari jalannya Abu Kamil Al-Jahdari dari Hamad bin Zaid dari Sabit. Dan disebutkan dari sahabat-sahabat Hamad bin Zaid ini, Allah Ta'ala, ya, bahwa ini adalah tambahan dari Sabit bin Aslam Al-Bunani. Yaitu selesai. Tambahan ini dhaif ya. Apa tambahannya? Qala kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil kubur, sungguhnya kuburan ini mamlu'atun dzulmatan, penuh dengan kegelapan. Ala ahliya, atas penghuninya. Wa inna Allah, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yunawiruha, meneranginya lahum untuk mereka bi sholati alaihim, dengan salatku atas mereka. Yaitu. Dan Imam Bukhari tidak mengeluarkan tambahan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syu'ani rahimahullah. Jadi ini harus ini dhaif, tambahan ini adalah dhaif. Maka dari sini dibahas ini sholat pada orang yang bunuh diri, ya disolatkan. Demikian juga tadi dirajam, disolatkan, sudah selesai. Kemudian juga disebutkan bagaimana sholat di atas kuburan, boleh, sebagaimana hadis tadi jelas, ya. Kemudian juga disebutkan selama tidak lama, ya, selama tidak lama sebagaimana hadis tadi, maka boleh untuk menyolatkan, ya, selama tidak lama dari penguburan, ya, kemudian sholat di kuburan itu, maka boleh. Dan jelas sampai di sini, sudah boleh.